Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini. Kami masih terus merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau dilawat kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, sehingga kami terus melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari Bilangan pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Dengan judul perikop pemberontakan umat Israel. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, sesuatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema semangat aja nggak cukup. Kita tahu dalam konteks kita pada pagi hari ini berbicara tentang pemberontakan Israel, yang mana kita tahu bahwa ketika Tuhan mengizinkan atau memberikan jalan bagi bangsa Israel, seolah-olah bangsa Israel yang bisa kita lihat dalam konteks ini, bagaimana mereka menolak, bagaimana mereka memberontak kepada Tuhan akibat dari apa yang mereka tidak percaya selama ini. Mereka semangat untuk melakukan perjalanan mereka. Namun ada hal yang membuat mereka mundur, ada hal yang membuat mereka takut sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak sanggup. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, salah satu kunci kesuksesan dalam aspek kehidupan kita adalah semangat. Dengan pengertian yaitu bergairah untuk mengerjakan segala sesuatu. Dalam membangun relasi dengan orang pun, kita juga mencari teman yang memiliki semangat yang kuat, memiliki sukacita yang kuat untuk menghadapi segala sesuatunya. Dengan demikian semangat itu penting, harus ada dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan demikian, hal itu kita butuhkan semangat kita dalam belajar, semangat kita dalam bekerja, bahkan sebagainya. Seperti dalam Amsal pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-22 mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sedangkan dalam Amsal pasalnya yang ke-18 berbicara, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu yang diberkati, pada pagi hari ini kita diingatkan bukan hanya semangat yang kita miliki untuk kita melakukan setiap pekerjaan kita, tetapi kita juga harus memiliki tindakan untuk melakukan setiap pekerjaan kita. Kita melihat dalam konteks pada pagi hari ini, yang mana kita lihat bahwa bangsa Israel, kita melihat bagaimana mereka melakukan pemberontakan kepada Tuhan, sehingga semangat mereka tidak begitu kuat untuk melakukan perjalanan ke tanah Kanaan. Kita melihat ketika mereka mendengar bahwa yang mengintai negeri yang telah diutus itu, mereka berbicara bahwa orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang kuat. Sehingga bangsa Israel, kita lihat pertama mereka menangis di ayat yang pertama, menangis pada malam hari. Menangis itu tidak salah, tetapi yang lebih baik adalah kita bernyanyi ketika kita tahu bahwa hidup kita dalam kesulitan. Yang kedua, kita melihat bangsa Israel ini bersungut-sungut, dan kita juga melihat mereka menyalahkan Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan ketika mereka diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya dari kebenaran firman Tuhan, ada 3 ciri yang bisa kita lihat, atau ciri-ciri kehidupan orang yang semangat dalam mengerjakan setiap tugas tanggung jawabnya. Yang pertama, berpikir kreatif.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berpikir kreatif di sini adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana. Jadi kalau kita memiliki semangat yang kuat, maka kita juga membutuhkan tindakan yang kuat untuk melakukan pekerjaan kita. Lalu yang kedua kita lihat di sini, yaitu yang kita bisa pelajari, yaitu bertindak optimis. Yaitu adalah sikap kita yang berpengharapan dalam menghadapi segala hal. Jadi ketika kita memiliki semangat yang kuat untuk kita mengerjakan setiap tanggung jawab kita, kita juga harus bertindak optimis. Lalu yang ketiga, kita melihat bahwa dari firman Tuhan ini yaitu memiliki sifat pemberani. Tindakan Yosua dan Kaleb sebagai orang yang pemberani terlihat dalam perkataan mereka, yaitu jangan takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perkataan ini membangkitkan semangat keberanian kepada umat Israel untuk berperang dan terus berjalan kepada tujuan mereka, yaitu untuk menduduki tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sikap hidup yang kreatif, optimis ini dan pemberani sangat penting dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita pagi hari ini supaya kita semakin hari tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi biarlah kita semangat dan kita tetap bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa. Kami bersyukur firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melakukan setiap aktivitas kami. Di nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.